Selamat bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Kali ini kita membahas masalah pemeliharaan kopi. Yang pertama yaitu pemeliharaan sistem sumbu panjang dan yang kedua sistem pemeliharaan sumbu pendek. Yang dimaksud dengan sumbu panjang adalah cabang primer yang tumbuh dari batang utama sebagai tempat tumbuhnya ranting-ranting produksi berukuran lebih dari 1 meter, bahkan dapat mencapai 2 meter. Sedangkan sistem sumbu pendek adalah cabang primer yang tumbuh dari batang utama sebagai tempat tumbuhnya ranting-ranting produksi berukuran kurang dari 1 meter. Dalam bahasa umum, sumbu dapat diistilahkan dengan as. Sistem sumbu panjang ini bertujuan agar sinar matahari dapat masuk mengenai batang utama pohon kopi. Dengan masuknya sinar matahari hingga ke bawah pohon kopi dapat mengurangi kelembapan kebun, di mana kelembapan yang tinggi dapat menjadi sumber berbagai penyakit tanaman kopi seperti jamur dan insek. Sumbu yang panjang otomatis akan membutuhkan lahan yang lebih lebar dibanding sumbu yang pendek. Pohon dengan tajuk yang lebih lebar tentu saja membutuhkan nutrisi atau hara yang lebih banyak dibandingkan dengan sistem sumbu pendek. Apabila kebutuhan nutrisi tidak dapat terpenuhi secara cukup, maka pertumbuhan ranting-ranting produksi akan menjadi lebih pendek. Ruas-ruas pada ranting produksi yang baru akan lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan ruas-ruas ranting produksi pada sistem sumbu pendek. Apabila pada sistem sumbu pendek, jumlah dompolan buah dapat mencapai hingga 20 dompol, sementara pada sistem sumbu panjang hanya akan mencapai 10 hingga 12 dompol saja. Pada sistem sumbu panjang ini, ranting-ranting produksi dipelihara pada ujung-ujung poros atau sumbu yang panjang tadi. Terlihat jumlah dompolannya bahkan kurang dari 10 dompol setiap ranting. Dengan demikian, produktivitas sistem sumbu panjang ini akan lebih sedikit dibandingkan dengan sistem sumbu pendek. Penyiapan ranting B0 atau bahan ranting untuk produksi pada tahun yang akan datang telah disiapkan di ujung-ujung ranting. Sistem sumbu panjang tentu akan membutuhkan lahan yang lebih luas pada setiap pohonnya, bahkan dapat mencapai 10 meter persegi pada setiap pohon. 1 hektar lahan terisi kurang dari 2.000 batang kopi, sehingga penggunaan lahan menjadi kurang optimal.
dan tentu juga akan mengurangi jumlah produksi per hektar lahan. Mari kita lihat sistem sumbu pendek pada saat yang sama. Ranting B0 terlihat tumbuh subur pada pangkal-pangkal sumbu di dekat batang utama. Terlihat ranting-ranting produksi tumbuh dari cabang yang pendek di dekat batang utama. Bakal buah juga lebih bernas dan lebih banyak. Per ranting rata-rata mencapai 10 dompol. Ranting tampak tumbuh lebih panjang dengan ruas yang jauh lebih banyak. Dengan sumbu pendek, distribusi unsur hara terhadap ranting-ranting produksi lebih singkat, menyebabkan pertumbuhan ranting-ranting lebih subur dan lebih sehat. Kerontokan buah dapat diminimalisir. Tanaman juga akan lebih tahan terhadap penyakit-penyakit tanaman. Dengan pengaturan jumlah ranting yang tepat, menjamin tercukupinya sinar matahari mengenai ranting-ranting setiap pohon kopi. Dengan sistem sumbu pendek ini dapat mengoptimalkan jumlah tanaman dalam setiap hektarnya. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ranting-ranting B0 dipusatkan pada cabang primer yang dekat dengan batang utama. Sehingga satu batang pohon pada sistem sumbu pendek ini hanya membutuhkan lahan seluas 4 meter persegi maksimalnya. Dengan sistem sumbu pendek ini, per hektar lahan dapat berisi 2.000 hingga 3.000 batang kopi. Dengan demikian, produktivitas per hektar kebun kopi dapat melebihi produktivitas per hektar kebun kopi pada sistem sumbu panjang. Baik, para kopista, demikian pembahasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like,